Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Apa kabarnya, khususnya jemaat HKB Maranatha? Harapan dan doa kami, kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Bapa, firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati Bapa, supaya dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2020, yaitu Yesaya 41 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, rasa takut adalah hal yang alami di dalam diri seseorang. Terkadang kala rasa takut bisa muncul di luar jangkauan pemikiran seseorang. Contohnya, dia akan berkata, "Di manakah Engkau Tuhan? Apakah ada di tengah-tengah kami?" Kata-kata ini sering kita ucapkan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, ketika Tuhan jauh dari kita, apalagi pada saat itu kita justru sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Begitulah bangsa Israel. Saat Israel hidup dalam pembuangan, hidup mereka sungguh-sungguh menyesatkan, seperti melintasi padang gurun. Perjalanan yang sukar yang membuat banyak orang yaitu tersesat. Tetapi Tuhan tidak sedikit pun akan meninggalkan manusia ciptaannya. Tuhan setia kepada umatnya sampai kapanpun. Bahkan Tuhan akan membuat air membual di tengah dataran dan membuat padang gurun menjadi telaga yang memancarkan air dari tanah kering, sehingga tidak ada yang merasa kehausan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini mengatakan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan adalah yang selalu mendengarkan jeritan, suara, seruhan hati kita. Tuhan tetap senantiasa bersama-sama orang-orang yang percaya. Apalagi pada waktu di dalam kesulitan. Dan Tuhan akan menolong, menopang orang-orang yang percaya kepadanya. Ada 4 alasan mengapa Tuhan tidak mau meninggalkan manusia. Yang pertama, saudara-saudara, karena keinginan Tuhan yang terbesar adalah kita selalu bersama atau bersekutu dengannya. Dan yang kedua, karena Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Bisa kita lihat itu dalam Yosua 1 ayat 5. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Bukan seperti manusia. Kalau manusia sering ingkar janji. Sering doa kejolma dang diingok janjina nong dijajion bana tu di batak. Namun Allah terus menyertai perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa, namun tetap Tuhan setia menanti untuk kedatangan kita kembali kepadanya.
Yang keempat, saudara-saudara, karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, sehingga ia rela memberikan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib agar kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, janganlah takut dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Khususnya virus corona yang tak kunjung sampai akhir ini berakhir. Dan jangan takut dengan masa depan kita. Jangan takut dengan apapun. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan tinggal diam. Tapi kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita sebagai seorang Kristen akan selalu lancar dan tanpa kesulitan. Namun saudara-saudara, jangan pernah putus asa, karena Allah menjanjikan bahwa Ia akan menuntun, menyertai dan memberi kita kekuatan dan menjalani kehidupan yang diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya firman-Mu Bapa dapat kami lakukan. Dan kami tetap senantiasa berseru hanya kepadamu. Mampukan kami Bapa supaya kami senantiasa teguh dalam iman. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam situasi apapun. Tetapi Engkau akan senantiasa menopang, menyertai dan memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati firman Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Khususnya jemaat-Mu HKBP Maranatha, dimanapun mereka berada, Engkaulah senantiasa memberkatinya. Engkaulah senantiasa bersama-samanya Tuhan, supaya mereka tetap di dalam sukacita, di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.